Wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara sekalian saya hormati, ibu-ibu yang saya muliakan, ada beberapa pemberitahuan. Kita masih menunggu para narasumber, tapi sejauh ini 3 orang konfirm. Ustadz Bahtiar Nasir, tadi maghrib menurut stafnya sudah menuju kemari. Kemudian Munarman konfirm juga. Cuman minta izin agak telat, dan Kiai Khalil menurut Ketua Panitia Ustadz Alfian Tanjung juga konfirm akan hadir. Cuman Habib Rizik menurut Munarman beliau berhalangan karena ada rapat yang lainnya. Seperti kita tahu memang hari-hari ini setelah 11 November kemarin dipenuhi 4 November terlalu semangat. Setelah 4 November memang pertemuan-pertemuan intens sekali, baik sama Genpef maupun dengan pihak-pihak yang lainnya. Kalau diizinkan, kita tunggu sampai jam 8 kita mulai. Setuju ya? Silakan baca-baca, zikir, segala macam. Saya ingin ingatkan lagi bahwa di luaran, di WA segala macam beredar kabar, beredar berita bahwa tanggal 25 akan ada gerakan aksi bela Islam yang ketiga. Ini tidak benar. Karena pada rapat Rabu malam kemarin, rapat evaluasi dan konsolidasi, diputuskan beberapa hal. Pertama, memang akan ada aksi bela Islam ketiga, memang ada. Yang kedua, aksi itu tetap aksi damai. Tetap aksi damai. Tidak akan, maksudnya tidak ingin rusuh, tidak ingin ricuh, tidak anarkis, tetap aksi damai. Yang ketiga, temanya tetap aksi bela Al-Quran. Dengan tuntutan hukum penista Al-Quran dan pelindungnya. Nah, tambah sedikit. Waktu aksi kedua, hukum penista Al-Quran. Aksi bela Islam ketiga nanti temanya, tuntutannya, hukum penista Al-Quran dan pelindungnya. Keempat, waktu dan tempatnya belum ditentukan. Belum pasti tanggal 25. Tapi tempat berkumpul sudah ditentukan, nanti insya Allah di Bundaran HI. Di Bundaran HI, tidak di Istiqlal lagi. Kemudian kapan akan dilaksanakan? Nanti setelah tanggal 18, tim kecil yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir akan rapat lagi untuk menentukan apa, bagaimana, kapan, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi mohon kalau ada isu, ada postingan segala macam yang mengatakan tanggal 25 siap begini, siap begitu, akan ricuh, akan menurunkan Jokowi segala macam, tidak benar. Tidak benar ya. Itu sementara dari saya, kita tunggu sampai pukul 8 setelah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun. Wa'dan ali haqqo fit Taurah wal Injil wal Quran wa man aufa bi ahdihi minallah fastabsiru bi bai'ikum alladzi bai'tum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan hartanya bi annalahumul jannah, untuk ditukar dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaktulun wa yuktalun, mereka membunuh atau terbunuh. Yang demikian itu telah menjadi janji yang jelas dari Allah yang tercantum dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapa sih yang bisa memenuhi janjinya selain Allah? Tidak ada. Bergembiralah kalian dengan jual beli itu, dan sesungguhnya yang demikian itulah keberuntungan yang sangat besar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan risalah yang dibawanya. Bapak-bapak, saudara sekalian, hamba Allah yang saya hormati, ibu-ibu yang saya muliakan. Malam ini kita datang, kita kumpul di masjid yang Allah muliakan ini, masjid yang pernah dulu menjadi pusat kegiatan dakwah umat Islam dan sekarang akan kita bangkitkan lagi, kita akan hidupkan lewat dakwah lagi menjadi pusat kegiatan umat Islam untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Takbir! Malam ini kita hadiri peringatan dan doa untuk syuhada 411. Beliau adalah Bapak Syahri Omar Yunan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Saili bin Utom. Bapak Syahri umur 65 tahun, seorang guru ngaji, tinggal di Tangerang. Beliau aktif membina warga sekitarnya. Dan kalau pemerintah mengatakan beliau wafat karena sakit asma, kena gas air mata, itu tidak benar. Kalau Bapak, Saudara, Ibu hadir pada konferensi pers GNPF setelah aksi 411 hari Sabtu di restoran Pulau 2, itu ada kepala tim medis GNPF bertemu dengan keluarganya, istrinya, anaknya mengatakan Bapak tidak punya riwayat penyakit asma. Beliau syahid karena menghirup gas air mata. Saya kira sebagian besar di sini kita hadir pada 411 itu kan? Betul? Kita semua merasakan betapa perihnya asap gas air mata itu di mata kita dan pedihnya, panasnya di kulit-kulit kita. Luar biasa. Dan ternyata orang yang paham gas air mata mengatakan bahwa itu gas air mata yang sangat tinggi kandungannya dan sangat berat, sangat tinggi, besar pula risikonya. Dan kemarin dalam acara evaluasi dan konsolidasi ada seorang relawan yang menjadi site manager rumah sakit Indonesia di Gaza. Beliau mengatakan bahwa Israel, Yahudi itu kalau menembakkan gas air mata kepada pemuda-pemuda Palestina, jeder satu. Dilihat, tambah lagi, jeder satu lagi. Tapi aparat kita di tengah-tengah manusia, 2 juta manusia yang kita duduk pun, maaf, pantat kita tidak bisa kena lantai, tidak bisa kena tanah, padat sekali. Yang kita di atasnya langit, kanan kiri pohon, tapi kita gerah luar biasa, keringetan, artinya oksigen sangat terbatas, menembakkan gas air mata bertubi-tubi. Bukan cuma kepada kita, umat yang awam, tapi juga kepada para habaib kita, para ulama kita, para ustadz, para kiai kita. Luar biasa. Tidak berlebihan karena hal itu, Habib Rizik Syihab mengatakan ini adalah pembantaian massal. Takbir! 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 Baik, kita buka bersama-sama acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan segera disampaikan oleh Ustadz Medi Zalfitri Latif. Kepada beliau kami persilakan, Ustadz Medi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kau mengingkari nikmatku. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Dan janganlah kau mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah mereka, dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Takbir! 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 Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul di Masjid Al-Furqan di Keramat. Ini masjid perjuangan ya. Dari sejak dulu setahu saya ini masjid menghasilkan para syuhada. Kita doakan pada malam ini insya Allah lahir para syuhada berikutnya yang siap mengorbankan nyawanya untuk kemenangan Islam. Takbir! Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, selama 70 tahun lebih umat Islam di Indonesia ini selalu menjadi tukang dorong mobil kalau mobil mogok. Begitu mobilnya hidup, umat Islam selalu ditinggal. Tahun 45 kita saksikan kesepakatan yang sudah diputuskan melalui sidang resmi tanggal 22 Juni 1945 bahwa umat Islam diberi hak untuk melaksanakan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluknya. Kata-kata tersebut itu yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945 itu dicoret secara sepihak ya, diprovokasi. Jadi itu bukan kesepakatan sebetulnya. Itu yang disebut dengan sabotase politik. Itu pengkhianatan pertama. Ya, itu pengkhianatan pertama terhadap umat Islam di Indonesia. Pengkhianatan kedua ketika tahun 66 yang berada di garda terdepan menumpas PKI yang sudah mengakar di seluruh Indonesia itu adalah umat Islam di garda terdepan. Tetapi begitu kelompok sekuler berhasil mengambil alih kekuasaan, umat Islam justru dituduh sebagai ekstrim kanan. Dan umat Islam ditindas selama
puluhan tahun. Begitu juga 98. 98 ini umat Islam juga yang mendorong, ya, yang mendorong kekuasaan, terjadinya pergantian kekuasaan. Ya, kembali umat Islam kemudian ditinggal setelah itu. Ya, umat Islam ditinggalkan. Sampai sekarang hari ini kita saksikan yang berkuasa justru, ya, orang-orang yang anti terhadap Islam, anti terhadap ajaran Islam, anti terhadap umat Islam, bahkan menuduh ajaran Islam itu satu kebohongan. Diberi ruang hidup kelompok-kelompok ini. Ini situasi yang tengah kita hadapi sekarang. Dari segi geopolitik global, ya, ini kita jangan berharap dengan siapapun. Karena dari segi geopolitik global, justru kekuatan, ya, kekuatan serigala putih, kalau istilahnya, ya, serigala putih yang selama ini menjadi tempat bergantung bagi komprador-komprador kaki tangan, ya, asing di Indonesia, itu selama ini berhubungan dengan serigala putih. Sekarang komprador-komprador itu juga menjadi kaki tangan naga merah. Kita tahu maksudnya, ya, naga merah. Serigala putih tahu? Itu naga merah, RRC. Serigala putih tahu? Asing dan aseng kalau istilah hari-hari, ya. Sekarang kelompok ini kelompok yang sama, yang tadinya jadi kaki tangan serigala putih, sekarang dia juga menjadi kaki tangan naga merah. Tadinya jadi kaki tangan asing, sekarang jadi kaki tangan aseng, ya, bahkan dua-duanya. Nah, ini yang tengah dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Penghinaan Al-Quran ini, ya, penghinaan terhadap Al-Quran yang saat ini terjadi, itu karena baik asing maupun aseng sudah menganggap bahwa umat Islam ini tidak lagi ada kekuatan. Sudah tidak punya kekuatan. Karena seluruh sumber daya alam sudah di tangan mereka, perekonomian sudah di tangan mereka, dan pejabat-pejabatnya mereka anggap bisa dibeli. Ya, tinggal beberapa pejabat yang masih mempertahankan Indonesia ini dengan pernyataan saat ini hanya umat Islamlah benteng terakhir yang mempertahankan NKRI. Itu kita dengarkan beberapa malam yang lalu, kan? Kita tahu siapa pejabatnya. Ya, tapi anehnya si kodok, ada kodok, ya, keliling sekarang ini. Kodok-kodok ini keliling, ya, ke markas-markas pasukan yang memiliki senjata untuk menakut-nakuti umat Islam. Dikira umat Islam takut? Takut tidak? Takut tidak? Takut tidak? Siap lawan? Siap lawan? Siap lawan? Tidak. Kita tidak takut, saudara-saudara. Kita tidak takut. Ya. Jangan dikira dengan senjata kita takut. Kita sudah buktikan malam tanggal 4, malam tanggal 5, kita tidak mundur dari tembakan mereka. Sudah kita buktikan. Gak ada kita takut dengan tembakan gas air mata. Hanya karena seruan dari Panglima TNI lah, ya, supaya pasukannya menghentikan tembakan. Kita mengatur langkah kembali. Kalau kita bertahan sampai pagi bisa itu. Nah, jadi jangan dikira kita takut dengan senjata. Kita nggak takut. Di sini justru saya lihat, ya, yang hadir di sini ini sudah rindu pada syahid semua. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Gak ada, jangan ditakut-takuti umat Islam dengan senjata. Jangan sekali-sekali menakuti umat Islam dengan senjata.
kita nggak akan mundur. Ini salam dari Habib Rizik, karena Habib Rizik ada acara di Bekasi, dan juga salam dari Ustadz Bahtiar Nasir, karena malam ini saya juga tadi izin duluan, ya, masih memimpin rapat untuk menentukan langkah aksi bela Islam ketiga. Takbir! Kita sudah putuskan aksi bela Islam ketiga akan tetap kita lanjutkan. Kalau si kutil babi tidak ditangkap, kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan. Siap aksi lagi? Siap ikut ulama? Siap ikut pimpinan kita? Nanti kita akan buat kegiatan lagi. Titik kumpulnya, karena kemarin ada teknis, ya, kalau di Masjid Istiqlal kita kesulitan bergerak keluar, ya, karena ternyata rekayasa lalu lintasnya bukan di luar daerah jarak 2 km dari Istiqlal, tetapi justru di sekitar Istiqlal mobil-mobil, bus-bus dibiarkan sehingga kita nggak bisa bergerak keluar, sehingga jalur kita sangat sempit sekali. Ke depan sudah saya katakan mulai malam ini, perhatikan, titik kumpul kita adalah di Bundaran Hotel Indonesia. Di mana? Bundaran. Nah, jadi kita akan kumpul di Bundaran HI, ya. Kegiatan kita akan dimulai di Bundaran HI. Bagaimana rencana selanjutnya? Ya, kita long march kemana? Kita akan menuju kemana? Ya, itu dan kapan kita akan lakukan itu? Tunggu tanggal mainnya. Siap menunggu komando ulama? Siap menunggu komando para pimpinan kita? Siap menunggu komando dari para kiai? Siap menunggu komando dari habaib? Takbir! Jadi sekali lagi kita akan bersiap, ya, waktunya mungkin tidak lama, dan kita akan persiapkan logistik kita dengan lebih rapi lagi, ya. Teknisnya pengumuman berikutnya akan kita lanjutkan, akan kita umumkan nanti lebih kurang dalam waktu seminggu ke depan, ya. Seminggu ke depan kita akan umumkan. Karena apa? Karena mereka juga saat ini sedang siap-siap. Tanggal 19 ada informasi dari pihak istana itu akan membuat demo tandingan katanya, ya. Katanya tanggal 19, ya. Kita lihat berapa ekor yang akan datang, ya. Kita lihat berapa ekor yang akan datang, ya. Jadi kalau ada undangan di luar dari GNPF, di luar dari ulama, di luar dari kiai, di luar dari habaib, nggak usah diikuti. Sekarang ini banyak di medsos beredar, ya, beredar bahwa sudah ada undangan. Tapi itu belum keputusan dari para ulama, dari para habaib, dari para kiai kita sebagai pimpinan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Dan kita juga ini istana lagi sibuk sekarang melobi ke sana kemari ke ormas-ormas yang ada. Kita minta supaya karena pimpinan kita ada di MUI, supaya kalau mereka serius, istana serius, itu mestinya datang ke MUI, ke ulama, ya, datang ke MUI. Jangan sampai, Ustadz Bahtiar Nasir sudah selesai. Takbir, takbir, takbir. Nah, beliau sudah selesai rapat, ya. Beliau sudah selesai rapat, insya Allah nanti setelah ini akan memberikan juga pengarahannya. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa, ya, seminggu ke depan akan ada pengumuman resmi dari pimpinan kita. Ketuanya dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir.
Nanti ada pembinanya, para habib, ya, para habaib, para kiai, para alim ulama yang lain. Dan kita harapkan semua kita bersiap-siap, ya. Mulai dari sekarang, mulai nabung. Kalau yang memang yang memang kerjanya harian, mulai sekarang tabung. Logistiknya tabung. Nanti perbanyak kalau sudah diserukan pada hari H, perbanyak membawa air minum. Selain untuk minum kita, menghindari dehidrasi, juga kalau ada gas air mata kita bisa siram. Itu insya Allah tidak akan perih mata dan kulit muka kita. Ya, siap-siap beli kacamata renang, biar gak perih. Ya, kacamata renang. Nah, pakai kacamata renang, pakai kain, ya, yang agak tebal, siram kainnya, basahin terus menerus. Makanya siap-siap perbanyak air minum, jangan perbanyak makanan. Ya, nanti kekenyangan tidur. Bukannya siap menghadapi gas air mata, tapi ketiduran. Jadi saya kira itu saja, tunggu saja pengumuman resmi dari GNPF, insya Allah akan diumumkan oleh pimpinan-pimpinan kita, yang menjadi kewajiban kita adalah patuh dan taat kepada para ulama, dan siap untuk turun lagi. Siap turun lagi? Siap berjihad? Siap! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang beda kalau Panglima yang ngomong ya. Ya, serem. Jadi alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah, akhirnya pembicara yang kita tunggu-tunggu sudah hadir, Ustadz Bahtar Nasir. Ustadz, ini kita juga sebagai pelaksana nggak nyangka sebanyak ini yang hadir. Kita pikir cuma 300-an, maksimal 500. Ternyata ini saya kira sudah lebih dari 1000. Ini bukti juga bahwa kita semua cinta kepada Islam. Tadi sudah beberapa bicara, intinya seperti Ustadz Munarman katakan bahwa kita akan tetap pelihara semangat energi Al-Maidah 51, ya. Kita pelihara energi Al-Maidah 51. Dan seperti hasil sementara kemarin-kemarin bahwa para pimpinan kita, Habib Rizik, para ulama UBN, ada Ustadz Yaitun Rasmin dan sebagainya, menegaskan bahwa aksi Jilid 3 tetap akan dilaksanakan, tapi tetap aksi damai. Ya, nanti kalau ada selewar-selewar bahwa nanti akan bambu diruncingin segala macam itu bohong. Ya, itu bohong. Itu menstigma kita, membunuh karakter umat Islam seolah-olah kita anarkis. Tidak. Tapi ada tapinya memang, ya kan? Tuntutan kita kali ini sedikit nambah. Kalau aksi bela Islam 2 adalah hukum penista Al-Quran, betul? Aksi bela Islam ketiga, tuntutannya hukum penista Al-Quran dan hukum penista Al-Quran dan kita nggak tahu siapa orangnya. Ya, kita dengerin Ustadz Bahtar Nasir. Silakan Ustadz. Takbir. Sini aja Ustadz, di tengah biar pas tengah ini. Ya, di sini. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bersyukur pada malam hari ini saya bisa hadir di sini dan tumben suara keluar. Dari tadi nggak bisa keluar karena batuk berat. Mungkin karena energi para mujahidin dan mujahidah di sini yang membuat saya bisa kuat, dan alhamdulillah saya nggak menyangka bisa berbicara dengan bersuara di sini. Ini saat ini memang banyak yang gagal faham. Gagal faham terhadap situasi yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini yang paling penting untuk saya bawa ke pertemuan ini sekarang. Sebetulnya apa sih yang tengah terjadi di Indonesia ini? Khususnya di Jakarta ini. Jangan hanya melihat yang tersurat. Lihat di balik semua yang tersirat. Kenapa ada Al-Maidah 51 jadi perkara? Sebetulnya ini kan ada statement dari Presiden, katanya negara tidak boleh kalah dengan kelompok kecil. Gitu ya? Ini salah besar lagi, gagal faham. Ini bukan soal GNPF, bukan. Ini adalah persoalan umat Islam se-Indonesia, betul? Yang kedua, ternyata ini masalah Al-Maidah 51 juga bukan cuma masalah nasional. Ini sudah menjadi masalah internasional. Jadi yang sedang memperjuangkan Al-Maidah 51 ini bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia Islam. Bahkan tempat-tempat di mana umat Islam sedang dinistakan, Al-Quran juga sedang dinodai, gerakan Al-Maidah 51 ini sedang membola es di muka bumi. Ini poin yang perlu Anda fahami. Jadi Anda nggak sedang berjalan sendirian. Di Turki, tokoh-tokohnya juga memantau kita. Media-media internasional yang pro kita juga memantau kita semua. Terlepas bahwa ada yang kontra kita. Ini adalah sebuah pertarungan. Hidup ini tidak akan pernah sepi dari sebuah pertarungan. Ketika Anda mengatakan saya mukmin, saya muslim, otomatis musuh kamu adalah iblis, setan, dan orang-orang kafir yang benci kepada kamu. Itu udah otomatis. Jadi ini sudah menjadi isu internasional. Kami atau saya juga termasuk yang dikirimi audio. Salah satunya adalah mengatakan demikian, bahwa kami saudara-saudaramu di Mekah Raya dan sekitarnya, para dai, para ulama, para tokoh, terus mengikuti perkembangan kalian di Indonesia, dan kami semua di Mekah bersama kalian di Indonesia. Takbir! Dan karena persoalan kita masih dalam urusan akidah dan hukum, maka saya dan teman-teman memang belum membuka diri untuk kelompok-kelompok politik. Dan kami tidak ingin dipolitisasi. Ini masih dalam perkara gerakan supremasi hukum di Indonesia, khususnya tangkap penista agama, khususnya tangkap gubernur Jakarta. Masih seputar ini. Dan kalau memang masih terus berlarut-larut dan dipermainkan umat Islam, padahal NU sudah didatangi. Janjinya sama. Muhammadiyah didatangi, juga sama. MUI juga sudah didatangi, sama. Tokoh-tokoh Islam diundang ke istana juga sama. Tapi belum ada yang direalisasikan sungguh-sungguh ingin menangkap ini. Dan terakhir tokoh-tokoh Banten juga diundang lesehan ke istana, juga hasilnya sama. Yang belum diundang tinggal GNPF sebetulnya. Mungkin lagi dicari celahnya.
Ibarat makan bubur dari samping dulu baru dimakan tengahnya kali gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fokus kita sekarang adalah ke masalah hukum. Dan dunia melihat kita saat ini. Anda tahu rahasia kekuatan kita sebetulnya, kenapa kita kemarin itu mendapatkan kemenangan besar dalam bentuk sabar. Itu bayangkan, seharusnya kemarin itu ratusan mungkin ribuan yang harusnya mati. Saya sering di Mina, saya sering di tempat jumroh. Ya, dalam kondisi jangankan untuk melawan, bergerak aja susah kan kemarin itu. Jadi boro-boro ngelawan. Mau cari batu, kagak ada batu di sekitar situ kan. Ada yang coba goyang-goyang paping bloknya Sudirman, ya mana bisa goyang. Akhirnya mau lempar botol, tapi karena dia lagi haus minum dulu dikit. Pas diminum dikit masih ada isi, minum lagi. Akhirnya dilempar botol apa? Itu kejadiannya kemarin itu. Teorinya hari itu kita yang lagi kekurangan oksigen dalam teori massa. Ketika ada sekumpulan massa kemudian timbul kepanikan, pasti akan ada yang lari tunggang langgang dan pasti ada yang jatuh dan pasti banyak terinjak. Tapi ini betul-betul energi Quran yang nampak di depan mata kita semua. Anda tahu, prediksi BMKG ternyata bukan cuma hujan pada siang hari itu, tapi hujan dan petir. Itu sebetulnya prediksinya. Ada satu tokoh Cina bilang kepada salah satu pimpinan di Majelis Ulama Indonesia di Dewan Pertimbangan, bilang begini, Pak Kiai, besok demo bubar. Kenapa? Karena pawang-pawang hujan, dukun-dukun Cina itu semuanya sudah melakukan aksi agar besok hujan deras. Bahkan ada kesaksian, katanya temannya anaknya Ustadz Sambo lapor bahwa bapaknya itu sudah diperintahkan untuk tebar garam di langit itu sebelum demo terjadi agar hujan buatan terjadi. Tetapi dengan energi Al-Quran satu ayat itu, Allah melindungi kita semua dan gak ada. Ini sungguh nyata keajaiban Al-Quran di Indonesia saat itu. Saran saya, baca Quran tiap hari. Ya, ini situasi akan beruntung kepada siapapun yang sekarang ini selalu baca Quran tiap hari. Akan ada anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran walau satu hari sekalipun. Ini yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua, dan insya Allah Allah akan menangkan kita selama kita hidup bersama Al-Quran dan mati bersama Al-Quran. Takbir! Saya bilang sama keluarga dan anak-anak saya, kalau saya harus mati gara-gara Al-Maidah 51, walaupun sebetulnya pengennya untuk 30 juz, tapi dikasih cuma satu, bagi saya tidak ada yang paling indah kecuali hidup dan mati untuk hidup dan mati bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Anda juga jangan mau ketinggalan cara hidup orang beriman, cara hidup orang-orang yang saleh. Bagi dia, kalau takut cuma kepada Allah, insya Allah segala sesuatu akan takut kepada kita. Tapi kalau sudah takutnya kepada selain Allah, maka dia akan takut pada segala sesuatu. Ini menjadi pegangan prinsip anak muda. Ini menjadi prinsip pegangan para pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya diminta menjadi delegasi masuk, lalu saya diterima oleh utusan resmi Presiden Menko Polhukam. Saya ditanya, negosiasi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Saya bilang tidak ada negosiasi,
kecuali saya berhadapan dengan presiden langsung. Kami utusan resmi presiden dan beberapa menteri, dan ini anggota dewan, dan ini anggota DPD. Saya tidak diutus untuk bertemu dengan utusan resmi. Saya diutus untuk bertemu dengan presiden. Kalau tidak ada presiden, tidak ada negosiasi. Pas ditanya presidennya kemana gitu. Ya, Anda tahu sudah alasannya kan? Baru belakangan diungkapkan. Ya, ada yang bilang macet, sebetulnya mau tapi dilarang sama pas pampres kan gitu. Ya sudahlah, dia punya hak prerogatif untuk melakukan apa saja yang dia Bukan saya yang bilang. Nah saudara-saudara, kalau perjuangan ini mau terus berlanjut, saya, Habib Rizik, Pak Munarman, dan kiai-kiai yang lain mungkin hanya jadi tumbal saja, nggak apa-apa lah. Karena sekarang yang dibidik ini GNPF, memang diambilnya dari HMI. HMI nanti ditanya kenapa kamu melakukan ini. Habis gimana ya, kami bersemangat. Dari mana energi semangat? No, dari mobil komando. Oh berarti kamu diperintahkan sama, itu akan digiring itu semua. Ya, akan digiring kita semua untuk ditangkap misalnya begitu ya, dicari alibinya. Tapi percayalah, orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kehilangan apa-apa. Sebaliknya, orang yang sudah kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia telah kehilangan segala sesuatu dan tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Pegang prinsip ini dalam hidup, maka kamu akan menjadi pejuang dan kamu akan menjadi orang yang mulia. Takbir! Sekarang ini lagi musimnya. Ini momentum yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua di Indonesia ini. Kedua, orang datang jutaan. Tapi lucunya kata presiden dari Intel cuma 13.000 sampai 18.000. Dan sebetulnya Polri itu cuma menyiapkan pasukan untuk menghadapi 50.000 orang. Padahal nih yang datang nih 2 juta lebih. Kalau hari itu kita mau menguasai istana, ya belum tentu juga sih. Kenapa? Kenapa? Karena kita nggak bisa bergerak. Di depan water cannon, barakuda, dan tembakan peluru karet selain gas air mata. Di kanan pagar Monas. Di kiri gedung-gedung tinggi. Kita jangankan cari makan, mau kencing aja susah. Ya. Di belakang kalau dicegat, kita ditembakin mati semua itu. Gitu kan? Kira-kira besok mau pakai formasi itu lagi enggak? Waduh, gawat nih. Saya lagi bocorin rahasia nih berarti ini. Ya. Ini bahaya. Sebetulnya kita kemarin tidak niat operasi, itu sebetulnya aksi. Tapi dihadapi dengan pola operasi siaga 1. Ini kan nggak adil. Kalau memang nanti kita dihadapi dengan cara operasi, ya kita harus pakai strategi operasi. Wah bisa repot kalau kita ambil posisi itu. Ya, kacau itu kalau kita sebar. Nah. Tetapi begini, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Kok bisa kita sabar? Kok bisa kita enggak bakar-bakaran? Kok bisa kita enggak rusuh-rusuhan? Kalau bukan karena Allah yang berikan energi sabar sama kita semua kemarin, udah banyak yang mati. Betul itu. Banyak yang mati. Dan yang diuntungkan tentu orang yang menginginkan Indonesia ini rusuh. Demi Allah, saya Bakhtiar Nasir
nggak mau Indonesia ini rusuh. Saya dengan Habib Rizik, dengan Pak Munarman, saya itu udah nungsep saking sesaknya ini nafas. Karena ditembak gas air mata itu di atas mobil kami. Habib Rizik terpaksa harus pegang 3 mic. Nggak boleh dipegang oleh orang lain, walaupun sudah batuk-batuk. Sebab kalau sampai diambil sama yang lain, serbu gitu, wah gawat. Karenanya Habib Rizik dan Pak Munarman, komandan lapangan kita luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya juga udah nungging-nungging sama yang lain itu. Tapi Habib Rizik tetap pegang. Jangan sampai mic ini pindah ke tangan yang lain. Kalau dipindah ke tangan yang lain misalnya, udah serbu aja. Wah, kacau. Habib Rizik sebetulnya penyakitan. Tapi malam itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Karena kesabaran beliau dan komitmen kita bersama, aksi ini adalah aksi damai. Dan ternyata Allah menangkan kita dengan aksi damai lewat sabar kita semua. Takbir. Itu sabar memang energi yang sangat mahal. Ini kalau orang di sini semua maunya rusuh semua. Betul nggak? Udah mau ngamuk aja semua gitu kan? Kalau cuma ngamuk doang, banteng juga bisa. Ya, kelebihan orang beriman itu di mananya? Di sabarnya. Melawan dengan sabar, melawan dengan damai. Ini ciri mukmin yang kuat insya Allah. Karena saya Bakhtiar Nasir bersama yang lain tidak ingin Indonesia ini jadi Arab Spring. Setuju? Setuju. Na'udzubillah, nggak mau Indonesia ini jadi Suriah. Setuju? Indonesia harus damai. Setuju? Kemarin itu pertolongan Allah. Itu yang datang ke Jakarta nih, banyak sudah yang bikin surat wasiat. Yang model Ustadz Ali Jabir yang udah siapin kain kafan, itu kan yang punya modal. Yang gak punya modal, ini keberuntungan besar, mati syahid gak usah pakai kain kafan. Karena hidup aja susah. Ini udah pakai kain kafan gitu kan. Sekalian aja ini kain kafannya gitu ya. Gak dipilih yang kayak gitu. Yang dipilih untuk diambil nyawanya pada hari itu adalah seperti Pak Muhammad Syahri yang sejak Bela Islam 1 dia ingin sekali berangkat tetapi terhalang, dan aksi Bela Islam 2 dia ingin berangkat lalu dilarang oleh suami, oleh istri dan anaknya. Jangan larang saya ingin bela Islam, saya ingin mati syahid. Dan dia sudah sosialisasikan beberapa hari sebelumnya di masjid-masjid, saya ingin mati syahid. Takbir. Kemarin betul-betul suci. Yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan sertifikasi syahadah adalah Pak Syahri itu. Ngiri saya sebetulnya. Banyak yang pengen mati, betul? Dikasih nggak? Enggak. Karena memang jihad itu tidak mempercepat kematian. Betul? Yang nggak takut jihad bukan berarti umurnya panjang. Betul nggak? Tapi mati di jalan Allah itu memang adiktif. Di surga nanti, Nyandu. di surga nanti itu diceritakan begini. Malaikat, kepada yang mati syahid di jalan Allah dengan ikhlas ini, beritahukan kepada dia bahwa semua dosa-dosanya sudah diampuni. Takbir. Surganya pun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ya, kan di dalam surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Terus bima ghafara li rabbi. Terus itu kan digambarkan. Andai orang yang telah membunuhku itu bisa mendengarkan suaraku. Andai orang yang sudah menyiksaku itu bisa mendengarkan suaraku, ingin ku teriakkan kepada mereka, bima ghafara li rabbi,
wa ja'alani minal mukramin, bahwa dosa-dosaku sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan surga yang dijanjikan untukku pun sudah kulihat di sana. Ini bocoran success story dari orang yang mati syahid. Orang yang hidupnya hanya ingin hidup mulia dengan jihad. Aish kariman Ahmad syahidan, matinya sebagai seorang syahid. Saudara-saudara, ketika ditanya kepada si syahid ini, dosamu sudah diampunkan, surga yang dijanjikan juga untukmu sudah dijanjikan, sekarang minta apa lagi? Kata malaikat, tahu nggak apa yang dia minta? Aku minta dihidupkan lagi dan aku ingin mati seperti kayak kemarin. Allahu Akbar. Apalagi yang kau minta? Aku ingin dihidupkan lagi dan aku ingin mati seperti kemarin. Allahu Akbar. Dan aku ingin seterusnya begitu. Ternyata mati sebagai syahid itu nagih, mati yang paling enak. Tetapi itu hanya bisa didapati oleh orang-orang yang tegak sholatnya, tegak sholat jamaahnya. Selain bersabar kepada Allah, hidupnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati baik. Jadi kemarin itu ada yang menarik. Jadi Pak Muhammad Syahri ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu lagi untuk dicabut nyawanya. Karena memang ini situasinya sangat mulia. Saya doakan di antara kita yang hadir di sini mudah-mudahan juga akan dipilih oleh Allah menjadi syahid. Amin. Siap menjadi syahid? Siap. Siap menjadi syahid? Siap. Siap menjadi syahid? Siap. Simpan baik-baik di dalam hatimu. Enggak usah teriak-teriak. Ya, buktikan di saat nanti dibutuhkan. Takbir. Takbir. Kalau lu nggak mau jadi mujahid, miskin terus, susah terus. Jadi mujahid itu enak terus. Berjihad itu satu-satunya yang nggak enak dari jihad itu cuma capek. Tetapi orang yang berjihad itu nggak pernah capek. Dia punya prinsip pantang istirahat sebelum lelah. Kata Buya Hamka, pelecehan intelektual terhadap intelektualitasmu sendiri adalah ketika kamu sudah istirahat sebelum lelah. Mujahid itu hidupnya tiada lelah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nih kebanyakan di antara kita nih beli semeter tanah di Jakarta aja susah, betul nggak? Kenapa? Mahal. Mahal. Kenapa mahal? Nggak punya duit. Mahal nggak mahal gara-gara nggak punya duit kan? Nggak punya Nah duit. sekarang coba bayangkan, itu pahlawan-pahlawan kita dulu, kok bisa ya mewariskan kepada kita Indonesia yang begini luas dan kaya raya? Dulu banyak jenderal nggak? Banyak profesor nggak? Dikit. Gak ada. Kok bisa mewariskan kita Indonesia yang begini luas, Indonesia yang begini kaya? Itu bedanya kita dengan mereka. Kenapa kita beli rumah satu di Jakarta saja sampai termeh-meh susah? Jadi kontraktor, ngontrak terus. Motornya udah butut, susah ganti. Karena mentalnya enggak mental mujahid. Kenapa Indonesia begini luas? Karena jiwa para pahlawan begitu murni keikhlasannya. Karena mereka bermental mujahid, ingin mewariskan yang terbaik untuk anak-anak negeri. Indonesia ini 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan jadi jajahan asing dan asing serta asong. Kalau kamu tidak siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini negara akan dijajah, akan dijual negara ini. Lihat pantai Jawa dulu dari Jawa Barat sampai Gresik itu adalah basis Islam. Sekarang
Lu orang pada bisa nggak ngelihat pantai di Jakarta Utara itu gratis? Ini bahkan untuk masukkan ke dalam ini orang-orang yang nggak jelas statusnya. Bahkan pilar-pilar tiang-tiangnya itu sudah isinya sabu-sabu. Kalau kalian orang Indonesia tidak punya mental jihad, nggak akan berdaulat negeri ini. Siap jadi mujahid? Siap tegakkan kedaulatan Republik Indonesia? Siap bersatu untuk Indonesia? Berdiri semua, berdiri sekarang. Kita siap taat pada ulama? Saya mau tanya, siapa pemimpin kalian? Yang keras, siapa pemimpin kalian? Ulama. Siapa pemimpin kalian? Ulama. Angkat tangannya semua. Katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami para pemuda dan pemudi muslim akan taat pada perintah ulama dan siap berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia, menumpahkan darah dan nyawa sekalipun untuk kedaulatan Republik Indonesia, dan kami akan taat pada perintah ulama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap jadi mujahid? Duduk. Insya Allah, kalau kepemimpinan sosial Islam di mana rakyatnya sudah taat pada ulama yang beriman kepada Allah, taat pada ulama, nurut sama habaib, nurut sama kiai, nurut sama asatidz. Insya Allah kalau mereka lurus, kita semua ini lurus. Ini semua kenapa umat Islam kocar-kacir terpecah, karena kita selama ini dipisahkan antara umat sama ulamanya. MUI-nya dijelek-jelekin, lembaga dakwahnya dijelek-jelekin, sesama kita juga saling mencela. Mulai hari ini siap bersatu? NU Muhammadiyah siap bersatu? Persis dan yang lainnya siap bersatu? Ikhwani Salafi, Tablighi, HTI siap bersatu? Yang pertama kali sudah bersatu, kami semua pemimpin-pemimpinnya di atas. Enggak pernah kan lu lihat Ahmad Dhani jenggotnya panjang duduk bareng Abu Jibril? Sekarang kejadian. Ya. Kalian seandainya tahu pertemuan-pertemuan kami, enggak ada lagi sekarang Wahabi non Wahabi, enggak ada lagi. Siap bersatu? Enggak mau lagi dipecah-pecah. Ini Wahabi itu bukan Wahabi. Lupain dulu. Jadi lupain dulu. Pokoknya kita bersatu dulu. Dan persatuan kita tentu ada batas-batasnya. Sesama ahlu sunnah wal soal beda jenggot, beda ukuran celana, ya itu penting. Tergantung tingkat kesadaran kepada sunnah. Yang penting jangan dihina, ya jangan saling melecehkan. Sekarang semua harus bersatu. Siap? Kalian kalau ngelihat saya sama Habib Rizik pasti cemburu. Karena kalau kita duduk bareng, tangan kita tuh remes-remesan. Saya takut istri saya cemburu. Tapi yang ada di dalam hati kami tahu, persaudaraan akidah adalah persaudaraan yang paling tinggi. Dan yang membuat kami begitu mesra sama Pak Munarman juga kalau sudah ketemu. Itu kalau sudah ketemu rindu, padahal jarang-jarang ketemuan. Kalau saudara sesakidah kemudian direkatkan lagi dengan saudara perjuangan, mesra sekali. Dan tidak ada persaudaraan yang paling nikmat untuk dinikmati dalam hidup kecuali
persaudaraan seakidah dan seperjuangan. Allahu Akbar. Semua siap bersatu? Gak usah lihat siapa kiri kanannya. Sekarang genggam tangannya, kiri kanan samping kalian. Semua kiri kanan pegang, bergandengan tangan begini. Kalau perlu rapat kayak bikin rantai. Pegang rantai semua. Ya, pegang barisannya. Kuat. Sudah? Coba sekarang tarik lagi kencang, jangan sampai putus. Ya. Ya. Takbir, Allahu Akbar. Pegang kuat-kuat, saya akan berdoa buat Anda semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa aslih dhata bainina wa aslih dhata bainina. Allahumma aktubna ala syahada fi sabilik. Allahumma aktubna ala syahada fi sabilik. Allahumma aktubna ala syahada fi sabilik. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam iman dan Islam. Ya Allah, satukanlah kami dalam persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam perjuangan. Ya Allah, satukanlah kami untuk perjuangan. Kami ingin memaafkan semua kesalahan saudara kami. Kami ingin melupakan semua khilaf-khilaf yang pernah ada di antara kami. Kami ingin bersatu, tapi tidak ada yang bisa menyatukan kecuali Engkau saja. Ya Allah, satukan hati kami, satukan barisan kami, satukan perjuangan kami, satukan tujuan kami untuk la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kepalkan tangannya, takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir, berani jihad harta? Berani jihad harta? Ada cerita. Ini lagi dicari-cari kesalahannya GNPF ini. Karena Sidney Jones dan para konsultan intelijen mereka mengatakan ini nggak mungkin gerakan besar ini kalau tanpa biaya besar. Jadi ceritanya Bareskrim akan gandeng PPATK untuk mencari tahu dari mana dananya. Beredarlah berita kalau saya mau dapat duit 10 miliar. Kecil banget 10 miliar. Gila loh. Gue mau ambil lagi Indonesia dari tangan-tangan asing. Siap? Enak aja 70% tanah Jakarta dikuasai oleh 2% asing. Setuju? Tidak setujulah. Masa 70% tanah kita diambil sama asing? Marah gak? Gila, satu perusahaan Eka Cipta Wijaya yang namanya Sinarmas masa punya tanah 5 juta hektar. Lawang Jakarta saja ini luasnya cuma 60.000 hektar. Masa mau dia makan semua? Apakah ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tahu nggak kenapa begini? Ini semua wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ceritanya begini. Dulu dalam sebuah peperangan ada di antara sahabat yang siap jadi martir, siap jadi syahid. Lalu satu orang ini loncat sendirian, kira-kira mengamalkan surah Al-Adiyat. Fawasatna bihi jama'a. Ntar isi bensin dulu, sudah mulai habis ini.
Allah yashfik. Jadi ada seorang sahabat loncat memecah konsentrasi musuh. Yang lain teriak, "Ya akhi, wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan bunuh diri, jangan kau hancurkan dirimu. Kenapa kamu nyerang sendirian? Cepat balik. Enggak balik. Fawasatna bihi jam'an. Tang 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 tang, dipecah konsentrasi musuh. Yang lain masih teriak, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan bunuh diri. Lalu sahabat Ansor tegur, "Bro, teguran ente salah bro. Dia sendirian itu benar bro, itu hebat itu. Kita yang harus serang lagi setelah ini." Ayat itu, jangan kau jerumuskan dirimu dalam kehancuran, turun untuk kami kaum Ansor yang ketika itu pelit jihad harta ketika ada panggilan perang. Kenapa kita sekarang tidak menguasai negeri kita sendiri? Karena kita pelit berinfak, pelit bersedekah, pelit berwakaf, pelit berjihad harta. Tapi kemarin ajaib. Sampai hari ini Bank BNI Syariah ampun-ampunan. Karena ketika kita sedang siapkan mau diaudit, disuruh ngeprint. Sudah 5.000 halaman belum selesai. Karena yang masuk recehan. Karena banyak recehan yang masuk. Saya tidak merasa hina, justru bangga. Luar biasa ternyata keinginan umat Islam, padahal belum saya langsung yang nyuruh. Itu baru cuma karena ada desakan, mana rekeningnya. Sebetulnya kalau PPATK mau ngejar pasti kehilangan jejak. Tahu nggak kenapa? Uang kita di rekening cuma 4 miliar, yang beredar ini nggak tahu berapa ratus miliar. Dia akan kehilangan jejak mencarinya. Dari mana semua duit itu? Misalnya, saya kira dari Makassar kemarin cuma 3.000 orang. Ternyata pengurus Istiqlal bilang yang sudah ada pada hari Rabu dan Kamis saja 7.000 orang. Siapa yang ngongkosin itu? Dari mana itu uangnya? Itu ribuan orang datang, kalau harus kita ongkosi berapa ratus miliar semuanya. Jadi kalau kami GNPF dituduh dapat 10 miliar, kecil banget. Nggak cukup. Sampai sekarang ada satu ruangan di Istiqlal, itu belum dibuka-buka. Pas dibuka masih penuh air minum di situ. Logistik itu penuh. Tetapi mereka berusaha untuk mencari tahu. Percayalah, saya yakin PPATK akan kehilangan jejak itu nanti. Nggak mungkin duit 4 miliar yang kepake belum 1 miliar, tapi goncang Indonesia ini. Bingung pasti. Mau pakai teori apa? Teori politik apa? Teori ekonomi apa? Nggak akan ketemu. Pasti nggak akan ketemu. Ujung-ujungnya, lu tanyain aja setiap orang itu. Lawang ini ngeprint aja susah. Pasti akan dilihat 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 750.000. Nggak ada yang 1 miliar. Tapi ini menunjukkan partisipasi yang luar biasa. Dan ini cikal bakal yang luar biasa. Dan untung kemarin kita belum ledakan. Ini kalau nanti meledak bahaya. Apalagi kalau semua yang hadir di sini kemudian menyampaikan kepada saudaranya di luar, berani jihad bil mal, berani jihad harta, cepat kita beli lagi Indonesia. Siap ambil alih Jakarta? Siap bayar Jakarta? Siap beli lagi Indonesia? Usir semua aseng dan asong? Jangan pelit. Ya. Jangan. Harus jihad. Nggak mungkin nyawa lo mahal kalau nggak berani jihad harta. Karena dari sekian banyak ayat jihad itu selalu mulainya wajahidu bi amwalikum. Cuma satu wajahidu bi anfusikum dulu baru bi amwalikum. Semuanya wajahidu dengan hartamu dulu, berapapun yang kamu punya berikan itu. Dan kami di GNPF pun awalnya begitu.
Sundukuna juyubuna. Kotak amal kami adalah kantong kami sendiri. Dan semua uang itu, uang umat itu kita kembalikan ke umat lagi. Jadi kita lagi mau bayar lagi yang patah kakinya, yang matanya juga luka, yang kemarin tangannya juga luka, yang meninggal dunia, kita kembaliin lagi semua. Jadi ketika PPATK mau audit, alhamdulillah pasti nanti kita ini bakal tambah mulia. Walaupun lagi dicari-cari kesalahannya. Tapi ujung-ujungnya insya Allah mereka akan bersyukur. Dan sebagai penutup pada malam hari ini, supaya saya nggak ngedrop gitu ya. Nanti ya, nah, sekarang nggak kedengeran. Nanti kasih mic dulu nanti ke belakang ya. Titip 10 juta. Allahu Akbar. Baru saat ini, baru diomongin ibu-ibu langsung nyetrum. Yang lain siap berapa? Berapa? 100.000. Sekarang yang siap 100.000 sekarang angkat tangan. Yang siap 1 juta tapi nanti. Gak apa-apa. Udah ada alamatnya kan? Udah ada nomor rekeningnya, tanya aja nanti di situ. Ya, kalau perlu nyumbang yang 10.000 masukin aja semua. Biar PPATK itu kerjanya sampai setahun. Ya, nanti kasih tahu ya Pak Edi ya, nomor rekeningnya. Lu mau goceng, mau 1.000, mau ceban masukin aja di situ. Biar kita perintah berapa lembar nanti itu. Tapi yang paling penting bahwa partisipasi umat untuk jihad harta sudah siap berjuang dan 100% akan kita kembalikan lagi ke umat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.